Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risti Amante dari kelompok 5. Kami izin mempresentasikan kerajaan Buleleng dan dinasti Warmadewa. Yang pertama ada kerajaan Buleleng dan dinasti Marwadewa. Kerajaan Buleleng. Kerajaan ini berdiri pada sekitar pertengahan abad ke-17 setelah seluruh wilayah Bali Utara yang sebelumnya dikenal dengan nama Den Bukit berhasil disatukan. Panji Sakti berhasil menyatukan wilayah-wilayah di sekitarnya dan akhirnya dinobatkan menjadi raja pada 1660. Dan kerajaannya dikenal dengan nama Kerajaan Buleleng. Gusti Anglura Panji Sakti adalah raja pertama kerajaan Buleleng. Beliau juga membawa kerajaan Buleleng melewati masa kejayaannya. Letak kerajaan. Kabupaten Buleleng berasal dari belahan utara Pulau Bali, memanjang dari barat ke timur, dengan batas-batas sebelah barat Kabupaten Jembrana, di sebelah selatan Kabupaten Tambanan, Bandun dan Bangli, serta di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Karangasem, sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan Bali. Izin melanjutkan. Penjelasan lain dari I Gusti Anglura Panji. Yang pertama, di bawah ini, pimpinan I Gusti Anglura Panji, Kerajaan Buleleng berkembang pesat dan langsung mencapai kekayaan di masa awalnya. Kerajaan ini punya bandar dagang yang ramai karena letaknya dekat dengan pantai. Buleleng berperan sebagai penyalur pasokan hasil bumi dari para saudagar Bali ke daerah-daerah lain. Dikutip dari buku I Gusti Anglura Panji Sakti, Raja Buleleng tahun 1994, karya Sugianto Sastro Diwiryo, wilayah kerajaan Buleleng bertambah luas setelah menaklukkan Blambangan, Banyuwangi, dan Pasuruan di Jawa bagian timur. Kekuatan kerajaan Buleleng perlahan melemah setelah I Gusti Anglura Panji Sakti meninggal dunia pada tahun 1704. Lalu, selanjutnya, runtuhnya kerajaan Buleleng. Menurut sejarah, runtuhnya kerajaan Buleleng disebabkan oleh diserangnya kerajaan oleh Belanda. Serangan Belanda pertama pada 1846 masih mampu ditangkai oleh pasukan Buleleng di bawah pimpinan I Gusti Jelantik. Menurut Robert Pringle dalam A Short History of Bali tahun 2004, Belanda saat itu berkekuatan 2.400 orang tentara. Awal tahun 1848, I Gusti Jelantik menggerakkan pasukan untuk mengusik Belanda secara gerilya. Pos-pos dan kapal-kapal Belanda menjadi sasarannya. Dalam buku yang berjudul Bali tahun 2012, mengungkapkan I Gusti Jelantik terpaksa mundur ke Gunung Batur. Namun, di perjalanan dan dalam kondisi terluka serta dikejar-kejar pasukan Belanda, ia tak mampu bertahan dan akhirnya gugur. Setelah kematian I Gusti Jelantik, Buleleng jatuh ke tangan penjajah dan menjadi wilayah kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda di Nusantara. Izin melanjutkan. Di sini raja-raja kerajaan Buleleng. Ada dua jenis, yaitu Wangsa Panji Sakti dan Wangsa Karangasem. Wangsa Panji Sakti terdiri dari Gusti Anglura Panji Sakti, Gusti Panji Gede Danu Darastra, Gusti Alit Panji, Gusti Ngurah Panji, Gusti Ngurah Jelantik, Gusti Made Singraja. Dan Wangsa Karangasem terdiri dari Anak Agung Rai, Gusti Gede Kerang, Gusti Gede Ngurah Pahang, Gusti Made Oklasori, Gusti Ngurah Made Karangasem. Peninggalan kerajaannya yaitu ada 4. Yang pertama ada Pura Penenggil Daharma, yang kedua ada Pura Tirta Empul, yang ketiga ada Parasti Belanjong, yang keempat Prasasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Abu Rafiq Samsudani dari kelas 10 IPA 4. Izin melanjutkan. Di sini ada dinasti Warmadewa.
Wangsa dinasti Warmadewa adalah keluarga bangsawan yang pernah berkuasa di Pulau Bali. Pendiri dinasti ini adalah Sri Kesari Warmadewa. Namanya disebut-sebut dalam prasasti Blajong di Sanur dan menjadikan sebagai Raja Bali pertama yang disebut dalam catatan tertulis. Menurut prasasti ini, Sri Kesari adalah penganut Buddha Mahayana yang ditugaskan dari Jawa untuk memerintah ke Bali. Dinasti ini yang memiliki hubungan dekat dengan penguasa kerajaan Medang periode Jawa Timur pada abad ke-10 dan ke-11. Izin melanjutkan. Penjelasan lainnya, kerajaan dinasti Warmadewa telah berkembang di Buleleng sekitar abad ke-10. Kerajaan ini disebut dalam prasasti Blanjong yang terletak di Sanur. Kerajaan dinasti Warmadewa merupakan kerajaan penganut Buddha Mahayana. Prasasti itu menyebutkan bahwa Mangkanaya hanya Banyaga Sakeng Sabranjong Bahitra Ramundu Imanasa. Artinya, andai kata ada saudagar dari seberang yang datang dengan jukung Bahitra berlabuh di Manasa. Lanjut ke struktur pemerintahan kerajaan Bali masa dinasti Warmadewa. Memiliki kesamaan dengan struktur pemerintahan kerajaan Jawa. Raja merupakan pimpinan tertinggi kerajaan Bali. Dalam menjalani pemerintahannya, Raja dibantu oleh Badan Penasihat Pusat yang disebut dengan Panglapuan. Oke, dilanjutkan. Runtuhnya dinasti Warmadewa. Dikisahkan seorang Raja Bali saat itu bernama Raja Pendahulu atau yang bisa dikenal dengan nama Maya Denawa, yang memiliki seorang patih yang sangat sakti yang bernama Ki Kebo Iwa. Kedatangan Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit ke Bali adalah ingin menaklukkan Bali di bawah pimpinan Kerajaan Majapahit. Namun, karena tidak mampu, Patih Majapahit itu mengajak Kebo Iwa ke Jawa dan di sana disuruh membuat sumur, dan setelah sumur itu selesai, Ki Kebo Iwa kubur hidup-hidup dengan tanah dan batu. Namun, dalam lontar balik, Kebo Iwa tidak dibunuh dengan cara yang semudah itu. Tanah dan batu yang dilemparkan ke sumur balik dilemparkan ke atas. Pada akhirnya dia menyerahkan diri sampai dia merelakan dirinya untuk dibunuh. Baru ia dapat dibunuh setelah kematian Ki Kebo Iwa. Dan setelah itu Bali dapat ditaklukkan oleh Gajah Mada pada tahun 1343 Masehi. Sekian, dilanjutkan. Izin melanjutkan, selanjutnya adalah hubungan dinasti Warmadewa dengan Kerajaan Buleleng. Kerajaan Buleleng dahulunya merupakan salah satu daerah yang dikuasai oleh Kerajaan dinasti Warmadewa, namun setelah Kerajaan dinasti Warmadewa ditaklukkan oleh Gajah Mada, kerajaan ini pun kemudian berdiri di bawah bayang-bayang Kerajaan Majapahit, dan setelah Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran, timbul pemberontakan dari tiap-tiap daerah kekuasaan Majapahit. Salah satunya ialah daerah Buleleng. Selanjutnya, Raja-Raja dinasti Warmadewa. Yang pertama, Sri Kesari Warmadewa 913 sampai 914 Masehi. Sri Ugrasena 915 sampai 942 Masehi. Sang Ratu Sri Haji Tabenendra Warmadewa dari 955 sampai 967 Masehi. Indra Jaya Singha Warmadewa atau Candrabaya Singha Warmadewa dari 956 sampai 974 Masehi. Jana Sadu Warmadewa dari 975 sampai 983 Masehi. Sri Wijaya Mahadewi dari 983 sampai 989 Masehi. Guna Priya Dharmapati Darmo Udayana Warmadewa sebelum 989 sampai 1007 Masehi. Sri Ajnadewi dari 1011 sampai 1016 Masehi. Dharma Wangsa Wardana
Marakatapangkaja atau Marakatapangkaja Sata Tunggadewa atau Paduka Haji Sri Dharmawangsa Dana dari 1020 Marakatapangkaja 1011 sampai 1025 Masehi. Anak Wungsu 1049 sampai 1077 Masehi. Sri Maharaja Walaprabu dari 1079 sampai 1088 Masehi. Sri Maharaja Sakalendukirana Laksmidara Wijaya Tunggadewi dari 1088 sampai 1101 Masehi. Sri Maharaja Sri Rudipa 1115 sampai 1119. Selanjutnya peninggalan itu yang pertama ada prasasti Blanjong, yang kedua ada prasasti Panglapuan, yang ketiga Puncak Pura Penulisan, yang keempat Candi di Gunung Kawi, yang kelima Candi Wasan, yang keenam Pura Agung Besakih, yang ketujuh Candi Penegil Dharma. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.